Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahu adzim. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan utama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan dan kita nikmati. Baik itu nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat apapun itu, sehingga membuat kita hari ini, waktu ini kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan pada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berkaitan dengan ketaatan kita pada Allah, yaitu disiplin. Disiplin adalah kunci sukses seseorang. Pada mukadimah saya sampaikan satu ayat dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Di situ disampaikan tentang atiya Allah, yaitu taat. Taat diartikan sebagai disiplin. Disiplin dalam segala hal. Minimal ada 6 disiplin yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan supaya hidup kita sukses baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah disiplin dalam penggunaan waktu. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan Allah SWT bersumpah, wal ashri, demi waktu, demi masa. Untuk itulah jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, karena waktu nggak bisa kita putar. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kita bisa kembali ke sana lagi. Maka di sini kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita. Kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk beribadah, kapan waktu kita untuk melakukan segala hal yang itu untuk kehidupan kita. Mari bersama-sama untuk berhati-hati dalam memanage waktu, dalam mengatur waktu kita. Kemudian disiplin yang kedua adalah disiplin dalam beribadah. Ibadah itu luas. Ada orang yang kemudian mengatakan bahwa ibadah hanya sebatas hubungan kita sama Allah. Padahal tidak, ibadah itu luas. Kalau ahli fikih mengatakan bahwa ibadah itu dibagi 2. Ada ibadah mahdhah, yang itu adalah ibadah murni, dan ada ibadah ghairu mahdhah, yang itu yang selain murni. Apa itu maksudnya ibadah murni? Ibadah murni yang kita lakukan seperti sholat, zakat, puasa, segala hal yang diperintahkan Allah, yang waktunya, caranya sudah pasti ketentuannya. Itulah ibadah mahdhah, ibadah murni. Kemudian ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang selain murni adalah segala hal yang diizinkan Allah. Dan tata caranya, ketentuannya, waktunya itu tidak pasti. Ketika kita berhubungan dengan manusia, kita bekerja. Bekerja bisa bernilai ibadah. Yang penting prinsipnya adalah bekerja adalah pekerjaannya halal, yang thayyib. Waktunya kapan? Tidak tentukan. Bentuk pekerjaannya apa? Tidak tentukan. Itulah ketika kita melaksanakannya, niat ikhlas karena Allah, maka itu bisa bernilai ibadah. Yang dimaksud adalah ibadah ghairu mahdhah. Kemudian disiplin yang ketiga adalah disiplin dalam berlalu lintas. Mohon maaf, ini terkadang kita menyepelekan. Kadang orang ketika di jalan, asalkan nggak ada polisi, lewat saja dia. Di depan lampu merah, pas posisinya merah, harusnya kita berhenti, tapi kita jalan saja. Kita lihat kanan kiri, nggak ada polisi, kita jalan. Padahal di situ adalah satu bentuk ketaatan kita, bentuk kedisiplinan kita, yaitu disiplin dengan aturan pemerintah.
Dalam ayat tadi saya sampaikan, ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu adalah mereka yang mengatur urusan kita. Ya kalau kita berada di jalan, berarti yang mengatur kita adalah undang-undang lalu lintas. Itulah peraturan yang kita taati. Yang terpenting di sini adalah aturan itu tidak ada larangannya dalam Islam. Harus kita ikuti apapun yang diatur oleh pemerintah kita itu. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, disiplin yang ketiga disiplin dalam bermasyarakat. Kita hidup di dunia tentu tidak mungkin hanya sendirian saja. Kita punya tetangga, kanan, kiri, depan rumah, belakang rumah. Kita tinggal di masyarakat. Maka kita sebagai makhluk sosial juga harus disiplin bermasyarakat itu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyanun. Bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan. Bangunan itu saling menguatkan. Bangunan yang terdiri dari beton, ada besi, kemudian beton terdiri dari ada air, ada semen, ada pasir, ada koral, batu dan sebagainya, adalah saling menguatkan. Maka ketika ada tetangganya yang kemudian ada masalah, maka kita sebagai seorang mukmin harus bisa membantu menyelesaikan jalan keluarnya. Ada tetangga yang sakit, membutuhkan bantuan, ikut membantunya. Itulah bentuk dari disiplin dalam bermasyarakat. Kemudian yang kelima adalah disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubul watan minal iman. Bahwa cinta tanah air adalah bagian dari keimanan kita. Kita sebagai warga Muhammadiyah utamanya dan sebagai umat Islam tentu harus peduli dengan bangsa ini. Dan wujud cinta kita kepada tanah air adalah bagaimana kita bisa menjadi warga yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Segala hal, kebijakan-kebijakan pemerintah bisa kita ikuti, sebatas itu adalah sejalan dengan nilai Islam. Apapun program pemerintah untuk kebaikan warganya, ya kita taati, kita ikuti. Kemudian yang terakhir adalah disiplin dalam pekerjaan. Ini yang tentu kita harus pintar-pintar bagaimana ketika kita bekerja, bagaimana ketika kita mengerjakan sesuatu. Jadi pekerjaan itu tidak hanya bagi mereka yang sudah mendapatkan nafkah. Bagi anak-anakku yang masih sekolah, maka mengerjakan sesuatu adalah pekerjaan. Maka konsepnya Islam bagaimana dalam pekerjaan? Jelas disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7-8. Fa idza faraghta fanshob wa ila rabbika farghab. Jadi di sana ketika kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, maka segera lakukan pekerjaan yang lain. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaannya hanya sepele, terkadang kita besok aja, waktunya masih panjang. Bapak Ibu guru menyampaikan tugas, wah ini mengumpulkannya masih panjang, besok aja. Itu bukan pribadi yang disiplin. Seseorang yang bisa disiplin dalam mengerjakan sesuatu, hendaklah dia mengerjakannya, mensegerakan pekerjaan itu selesai. Dan ketika pekerjaannya sudah selesai, maka segera berganti untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itulah 6 disiplin yang harus kita lakukan. Insya Allah ketika 6 disiplin ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak akan menjadi orang yang rugi, tetapi justru akan menjadi orang yang beruntung. Karena disiplin adalah kunci kesuksesan seseorang. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan juga untuk pemirsa kurma sekalian. Banyak salah saya mohon maaf. Kita akhiri nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.